Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa bini'matillah hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayat sadaqallahu adzim. Para pemirsa TV 9 dimanapun Anda berada, kembali kami menyapa Anda di Hujah Asfajah. Hari ini kita merupakan edisi yang spesial karena kita baru saja memasuki bulan yang sangat istimewa, yakni bulan Rabiul Awal. Yakni dengan tema kita pada sore hari ini, bulan Rabiul Awal penuh atau bulan penuh dengan anugerah. Ya, kita semuanya tahu pastinya bulan Rabiul Awal itu adalah bulan yang penuh barokah, penuh dengan anugerah, tapi kita akan lebih memahaminya. Untuk berbincang mengenai bulan tersebut sudah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ustadz Fauzi Palestin yang sudah hadir di tengah-tengah kita, bahkan lebih awal tadi hadirnya. Oke, Ustadz sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak terasa sudah Rabiul Awal nih Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Kegiatannya masih sama nih, bolak-balik ke Mekah nih Ustaz. Alhamdulillah, insya Allah. Alhamdulillah. 23 Oktober berangkat lagi. Setelah 23 Oktober berangkat lagi. beberapa bulan yang lalu ikut Subhanallah. program haji itu. Oke. Baik, Ustaz, ini bulan Rabiul Awal, apakah ada kegiatan khusus nih dari tim Asfajah NU Center dari PWNU Jawa Timur nih? Ya, kegiatan khususnya ya ini. Salah satunya ya? Salah satunya satunya. memberikan suguhan-suguhan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan situasi dan kondisi. Karena sekarang Rabiul Awal, maka kita secara kelembagaan maupun secara individu, yakni teman-teman aktivis Ahlus Sunnah wal Jamaah di Jawa Timur ini juga bergerilya menyampaikan tentang kajian-kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah di tempat masing-masing. Masya Allah. Baik, Ustadz, mungkin mau menyapa dulur-dulur Nahdliyin yang ada di rumah terlebih dahulu nih. Ya, Nahdliyin, Nahdliyat, ya. Dimanapun panjenengan berada, bahkan tidak hanya di Jawa Timur ini Ustaz ya, tapi di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia bisa melihat kajian kita di sore hari ini. Alhamdulillah di Rabiul Awal ini kita masih diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ada kenikmatan yang luar biasa ketika kita berada di bulan Rabiul Awal. Ada sensasi tersendiri di mana ketika di tempat kita, di masjid kita, di rumah-rumah saudara kita, di rumah kita sendiri bahkan ya, tentunya ada sholawat Nabi, ada Maulid Ad-Dibai dibaca, ada Maulid Al-Barzanji dibaca sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya orang yang sangat luar biasa, yakni Nabi Muhammad SAW. Maka layak sekali kalau bulan Rabiul Awal ini disebut dengan bulan anugerah. Nah, begitu Ustaz. Artinya bulan yang istimewa Ustaz. Bulan yang istimewa. Baik Ustaz, mengenai bulan Rabiul Awal nih sebetulnya, apa sih sebetulnya yang membuat bulan Rabiul Awal ini, selain apakah ada juga peristiwa yang juga membuat kita semakin membuat hati kita harus berbahagia dengan hadirnya bulan Rabiul Awal ini selain kehadiran Kanjeng Nabi ini? Apakah jadi sentralitas sumber kebaikan itu muaranya dari bulan Rabiul Awal ini. Masya Allah. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ke dunia ini tepatnya pada bulan Rabiul Awal. Oleh karenanya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani itu menyebutkan innama zahara al-khairu li ahlihi bi barakati sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tampaknya kebaikan kepada ahlil khair, orang-orang yang ahli kebaikan itu. Siapa ahli kebaikan? Para malaikat, para nabi, dan seluruh umat manusia itu barakah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi embrio segala kebaikan-kebaikan itu berangkat dari hadirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan jauh sebelum
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terlahir ke muka bumi ini, dulu Nabiullah Adam alaihi salam pernah bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal waktu itu Nabi Muhammad belum terlahir ke muka bumi. Bahkan dalam sebuah dialog ternyata ketika Nabiullah Adam alaihissalam itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ini aku disebut dengan Aba Muhammadin. Ya. Saya disebut dengan Bapak Muhammad. Memang apa sebenarnya? Apa yang melatar belakangi?" Lalu kemudian Allah perintahkan, "Irfa' ra'saka." Angkat kepalamu wahai Nabiullah Adam alaihissalam. Nabi Adam mengangkat ke atas kepalanya. Lalu Nabiullah Adam melihat nur di atas arsy. Apa nur itu? Nur Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabiullah Adam tanya, itu nur apa itu wahai Allah? Itu nur nabiyyin min dzurriyyatika. Itu cahaya nabi dari keturunanmu wahai Nabiullah Adam alaihissalam. Di atas langit ismuhu Ahmad, di bumi ismuhu Muhammad. Jadi Nabi Muhammad di bumi dikenal dengan Muhammad, di atas langit namanya adalah Muhammad. Lalu Allah bilang, kalau bukan karena Muhammad, kata Allah, aku tidak ciptakan engkau wahai Adam. Bahkan aku tidak ciptakan langit, wala ardan wala samaan. Tidak aku ciptakan langit dan bumi beserta isi-isinya. Jadi semuanya ini kita mendapatkan segala kebaikan-kebaikan, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, itu barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peradaban sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita lihat pada pra-Islam bagaimana akhlak ya sangat brutal, bagaimana seorang wanita, bagaimana seorang laki-laki yang pada saat itu tidak berperilaku kemanusiaan sama sekali, hadir Nabi Muhammad SAW dituntun dengan akhlakul karimah yang sangat luar biasa. Hingga saat ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita benar-benar menjadi manusia yang seutuhnya, tidak hanya sekedar beriman kepada Allah, tidak hanya sekedar beribadah kepada Allah, tetapi kita hadir di tengah-tengah umat manusia dengan perangai yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sejauh apa yang kita mampu, walaupun penuh dengan keterbatasan-keterbatasan. Baik, Ustaz, apa yang perlu kita lakukan nih untuk menyambut bulan Rabiul Awal yang penuh dengan keberkahan ini? Apakah kita harus bikin acara khusus? Apakah kita harus begini, begitu, dan sebagainya? Bulan Rabiul Awal sekali lagi adalah bulan yang sangat luar biasa, anugerah yang luar biasa. Maka ketika kita melihat di dalam Al-Quranul Karim, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Ya, dengan fadl dari Allah, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, falyafrahu. Bergembiralah kalian, bersyukurlah kalian atas rahmat itu. Apa rahmat yang dimaksud? Adalah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," yang menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili bahwa di situ ada janji-janji kebahagiaan bagi manusia, bagi jin, bagi siapapun yang senantiasa taat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kedukaan juga bagi orang-orang yang menolak terhadap ajaran, tidak mengikuti terhadap ajaran-ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kedukaannya juga nggak Ustaz G? Ada kedukaan juga bagi orang-orang yang tidak ittiba kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tentang bulan Rabiul Awal adalah bulan penuh dengan anugerah. Tadi juga sudah dijelaskan bahwasanya bulan ini banyak sekali hal-hal yang diistimewakan dan banyak sekali pahala-pahala yang bisa kita dapatkan dari kemuliaan bulan Rabiul Awal ini. Tapi tadi juga dijelaskan ada kedukaan juga dari
bulan ini, itu yang dimaksud seperti apa nih Ustadz? Tentang kedukaan di bulan ini nih. Jadi kedukaan itu bagi orang-orang yang tidak itba kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan kita lihat di dalam sejarah perjalanan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada banyak orang tahu tentang mukjizat Nabi Muhammad. Waktu itu ada orang melihat Nabi punya mukjizat, percaya iya, tapi iman tidak. Maka mereka adalah orang-orang yang berduka. Kenapa berduka? Sudah hadir di tengah-tengah kehidupannya sosok manusia yang luar biasa, manusia yang mengajak pada kebaikan, manusia yang memberikan syafaat, tetapi dia tidak mengimani terhadap keberadaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini saya kira termasuk orang-orang yang sa'idun, orang-orang yang bahagia. Kenapa bahagia? Kita itu tidak pernah satu masa dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah satu periode, tidak pernah bersinggungan langsung dengan baginda Rasul. Paling full kita ziarah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksimal ya. Maksimal kita ziarah. Sebagaimana saudara-saudara kita yang umroh, ada saudara-saudara kita yang haji kapan hari. Mungkin banyak teman-teman jamaah haji 80 yang ikut menyaksikan kita, Ustaz. Selamat sore, ini kapan saya diajak bareng sana? Amin, amin. Mudah-mudahan kabul, Ustaz. Amin. Full kita ziarah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak pernah melihat mujizat, hanya kisah-kisah. Tapi Allah pilih kita menjadi orang yang iman, orang yang percaya, bahkan cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu anugerah yang luar biasa Allah berikan kepada kita semua. Masya Allah. Hanya dengan mengimani, hanya dengan mencintai meskipun tidak pernah ketemu, tapi Allah akan memberi kebahagiaan kepada kita. Begitu Ustaz? Begitu pula. Masya Allah. Gunung, coba gunung dengan kita sebagai manusia, kira-kira lebih mulia mana gunung dengan kita? Kita itu sudah ditempatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai produk Allah yang paling terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jelas produk Allah yang paling baik adalah manusia. Melebihi daripada makhluk-makhluk yang lain. Gunung produk Allah juga. Di Mekah ada banyak gunung. Ya, ada banyak gunung. Termasuk di Madinah, ya, ini yang gunung yang saya kira rada unik ya. Makhluk Allah rada unik. Di Madinah itu ada gunung namanya Jabal Uhud. Jaraknya 5 meter dengan Masjid Nabawi. 5 kilometer. 5 kilometer. Kemudian tingginya 1000 meter lebih. Luasnya sekitar 7 kilometer. Jabal Uhud. Jabal Uhud itu dulu ketika Nabi Muhammad SAW bersama Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an berada di atas gunung itu. Nah, Rasulullah SAW bersama sahabat Abu Bakar berada di atas gunung itu. Lalu kemudian gunung itu bergetar. Masya Allah. Bergetar. Itu dalam riwayat Anas bin Malik. Dalam riwayat Imam Bukhari, ternyata ya Rasulullah SAW pernah tahu ini gunung yuhibbuna wa nuhibbu. Gunung ini cinta kepadaku dan aku cinta kepada gunung itu. Jadi kalau gunung saja yang cinta kepada Nabi Muhammad, lalu kemudian Nabi cinta kepada gunung, bagaimana dengan kita sebagai seorang manusia yang cinta kepada Nabi Muhammad? Bukankah sangat besar harapan kita Nabi Muhammad juga akan mencintai kepada kita? Masya Allah. Subhanallah. Baik, Ustaz. Kalau apa yang kita dapatkan apabila kanjeng Nabi itu juga cinta kepada kita, Ustaz? Apakah kita itu secara tidak langsung otomatis menjadi sahabat beliau atau bagaimana nih, Ustaz? Pertama, ketika kita melihat riwayah seperti yang dikutip oleh Al-Imam Al-Qurtubi di daerah Spanyol itu ada nama kota namanya Cordova. Dulu Spanyol itu kan peradaban ilmu, Ustaz. Ada banyak ulama-ulama besar. Ibnu Malik itu di sana.
Al-Imam Al-Qurtubi ya, Cordova jadi Qurtubi ya. Beliau menulis kitab risalah agak tipis ya, At-Tadhkirah lil Qurtubi. Nah, beliau mengungkapkan suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat tanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasul, apakah ada sekelompok manusia yang lebih keren daripada kami wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Ada." "Siapa itu wahai Rasulullah?" "Qaumun yaji'una min ba'di yajiduna lawhaini yu'minuna bi wa lam yarawni." Suatu saat itu kata Nabi akan ada sekelompok manusia, dia tidak pernah berjumpa denganku, dia tidak pernah bertatap muka denganku secara langsung, dia tidak pernah melihatku kata Nabi, tapi dia beriman kepadaku. Itu adalah orang-orang yang luar biasa. Dalam syarah hadis ini ternyata ayyu'ajibu imanan, orang-orang yang keimanannya menakjubkan. Maka kita ini subhanallah, Allah anugerahkan cinta yang mendalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan sebuah hal yang sangat istimewa. Kenapa istimewa? Ada jaminan. Ya, ada jaminan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang menghadang baginda Rasul, tanya-tanya hari kiamat, "Ya Rasul, kapan hari kiamat? Kamu punya persiapan apa?" kata Nabi. "Saya enggak punya persiapan wahai Rasulullah. Saya hanya punya persiapan cinta kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu kemudian dalam satu riwayah Nabi menyebutkan al-mar'u ma'aman ahabba. Ya. Ada riwayat lain Nabi juga menyebutkan man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang cinta kepadaku maka dia kelak akan berkumpul bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ending kehidupan kita nanti antara surga dan neraka? Kalau enggak surga ya neraka, kalau enggak neraka ya surga. Dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah sababan lidukhurina ila jannatin na'im. Menjadi sebab ya masuknya kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Oke. Baik. Ustaz, kalau begitu jangan nangis Ustaz. Ya terenyuh ketika panjenengan membahas tentang Kanjeng Nabi, tentang Makkah, tentang Madinah, tentang semua kisah-kisah yang tadi sudah disampaikan oleh panjenengan. Nggak tahu kok tiba-tiba rasanya hati. Aduh, gitu. Baik, semoga kita semuanya dulur yang ada di rumah, yang ada di studio juga nih, ada adik juga ya. Semoga suatu saat ditakdirkan oleh Allah secepatnya bisa ziarah ke Kanjeng Nabi. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, tentang bulan Rabiul Awal ini, apa yang perlu kita siapkan untuk menyambut datangnya bulan yang penuh dengan anugerah ini, Ustaz? Saya teringat apa yang disampaikan dan dituliskan oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau menulis kitab namanya Al-Ihtifal Bidzikri Maulidir Rasul. Bidzikri Maulidir Rasul. Tentang perayaan-perayaan hari kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Beliau dawuh bagaimana? Di antara dawuh beliau adalah hari kelahirannya Nabi Muhammad SAW afdalu min yaumi aidain. Lebih afdal dari 2 hari raya. Masya Allah. Coba kita kalau hari raya ramai-ramai Ustadz ya. Betul. Ya, takbir, alhamdulillah, tahmid, tasbih. Kalau di Madura itu identik dengan petasan. Kalau petasan sudah mulai bunyi, maka itu berarti sudah terjadi ru'yatul hilal. Nah, kata beliau Sayyid Muhammad, afdalu min yaumi aidain. Lebih unggul daripada 2 hari raya itu. Kenapa? Karena itu lahirnya Nabi Muhammad merupakan sebuah wasilah lahirnya semua kebaikan-kebaikan dalam kehidupan ini. Baik, lahirnya Nabi itu adalah wasilah sebuah kebaikan-kebaikan yang diturunkan di dunia. Ustadz, dan masih juga bersama bareng Ustadz kita, guru kita Ustadz Fauzi Palestin. Iya, itu dulu lahirnya Ustadz di Palestina atau bagaimana? Nama panggung aja. Oh, nama panggung nama aja. pena. Oke. Begini ya pemirsa, kalau beliau ini, kalau kiai-kiai kita, guru-guru kita, orang-orang yang sudah sering berangkat ke umroh, berangkat haji, itu
Beda banget sama beliau nih. Dulu ketika dulu jarang ke sana seperti biasa, tapi sekarang sudah sering ke sana. Bahasanya sudah semakin halus, sudah jadi sungkan saya ini gimana nih Ustaz? Baik, Ustaz, kita membahas kembali tentang wasilah terbaik yang diturunkan oleh Allah, yakni kehadiran kanjeng Nabiullah Muhammad SAW. Kenapa bisa seperti itu, Ustaz? Karena Allah pilih Nabi Muhammad sebagai khair khuluqin, sebaik-baiknya makhluk, sebaik-baiknya manusia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Baik, pertanyaannya juga adalah, kenapa manusia yang ditakdirkan sebagai manusia terbaik di muka bumi ini, tapi betapa kelahirannya itu masih ada yang menentang, Ustadz? Ada yang tidak memperbolehkan untuk dirayakan, ada yang tidak memperbolehkan untuk dibuat rame-rame. Itu bagaimana kalau menurut Ustadz nih? Jadi orang-orang yang menentang itu sebenarnya la yahtaju ila hujjatin tawilatin. Tidak dibutuhkan hujjah yang panjang, tetapi yahtaju ila qalbin salimin, butuh kepada kejernihan hati. Lawan kita merayakan, bersyukur atas kelahirannya Nabi Muhammad SAW, bergembira. Namanya orang bergembira sama kayak pemain sepak bola. Pemain sepak bola itu ekspresi kegembiraannya itu kan macam-macam, Ustaz. Ada yang sampai melepas kaosnya dilempar ke penonton. Dilempar, ada yang jungkir-jungkir dan lain sebagainya. Nah, sepanjang kerangka perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak campur dengan al-munkarat, ya. Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari itu juga menyinggung di dalam kitab-kitab beliau bahwa minal bidah al-munkarat, ya, termasuk bid'ah yang munkarat, ya, apabila perayaan Maulid Nabi itu dicampur dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang nggak boleh. Selama di dalamnya perayaan Maulid itu ada sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad, ada zikir di sana, ada silaturrahim. Saya teringat apa yang dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Haytami tentang dauh Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Imam Asy-Syafi'i itu dauh begini, man jama'ah li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan. Orang yang mengumpulkan saudaranya untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merayakan hari kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tradisi kita itu, Ustaz, ya, kumpulin saudara, tetangga, kanan kiri. Wahayya atau aman, dia suguhkan makanan. Wa ahla makanan, sediakan tempat yang bagus. Wa amila ihsanan, melakukan yang baik-baik di situ. Tidak ada di situ hal-hal yang tidak baik. Wa shara sababan liqiraatihi, dan itu menjadi sebab dibacakannya salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ba'athahu Allahu yaumal qiyamati ma'as siddiqina wasyuhada'i wassalihin wa yakunu fi jannatin na'im. Luar biasa. Orang yang mendatangkan keluarganya, menyuguhkan makanan, memberikan tempat yang layak, lalu di sana ada kebaikan-kebaikan dan terbaca yang namanya sholawat kepada baginda Rasulullah SAW, maka nanti Allah bangkitkan bersama orang baik-baik, bersama orang soleh, bersama para asyuhada, bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yakunu fi jannatin na'im, maka dia nanti akan berada di surga yang nikmatnya luar biasa, surga yang kita dambakan dalam kehidupan kita bersama. Oleh karenanya kalau kita melihat saudara-saudara kita, ya, di Indonesia, saya kira yang mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia. Ya, tidak hanya di Indonesia, Ahlussunnah wal Jamaah, siapapun pasti bergembira, al-farah, ya, idharul farah, nampakkan rasa kebahagiaan atas kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Saya katakan tidak hanya warga Nahdliyin, tapi memang kalau warga Nahdliyin itu punya khas yang berbeda, Ustaz, ya. Kalau di Madura ada buah-buahan. Masya Allah. Saya kira
dari sekian banyak undangan pengajian, yang paling menggetarkan jiwa itu adalah undangan pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Bagaimana tidak bergetar? Ars bergetar. Masya Allah. Fahtazzal arsyu taraban wastibsyara wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara. Ars itu bergetar. Jabal Uhud bergetar. Bagaimana kita tidak bergetar ketika ada undangan Maulid Nabi Muhammad SAW yang disambut, yang dipuja, yang disanjung adalah sosok manusia agung, manusia sahibus syafa'ah yang memberikan syafaat kelak pada hari kiamat, yakni Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kalau nggak bergetar kita kalah sama batu ini. Masya Allah. Enggak Ustaz, saya jadi ingat nih di tempat saya di Ngoro sana Ustaz, ada satu tempat yang memang hampir satu desa itu bahasanya sama seperti dengan bahasa Ustaz di pulau seberang itu, pakai bahasa gitu. Nah, uniknya setiap kali di bulan ini Ustaz, Maulid ini, setiap hari itu setiap rumah itu bergantian bikin acara maulidan. Jadi di daerah Kunjorowosi, jadi kalau Ustadz pagi lihat gunung di sebelah selatan itu ada gunung, nah di situ tempatnya Kunjorowosi. Hampir setiap hari itu ada Ustadz kegiatan maulidan itu di rumahnya penduduk-penduduk gantian, kadang satu hari sampai 3 kali. Ramai sekali di sana Ustadz. Baik Ustadz, seperti itu berarti ketika masuk bulan penuh dengan anugerah ini, Allah banyak memberikan anugerah kepada kita, terutama orang-orang yang mencintai Kanjeng Nabi, karena dengan barokah sholawatnya. Nah, sebaiknya kita harus seperti apa Ustadz? Cara merayakannya, apakah dulu ketika Kanjeng Nabi masih ada, juga sahabat-sahabat merayakan seperti itu Ustadz? Jadi sebenarnya secara teknis itu sangat fleksibel ya. Kalau contoh daripada Nabi Muhammad SAW, nggak ada contoh baku. Harus seperti ini, seperti itu. Hanya saja waktu Nabi Muhammad SAW itu puasa pada hari Senin, kemudian ditanya oleh sahabat kenapa Rasul itu puasa pada hari Senin, karena Nabi itu lahir pada Senin. Li'anni wulidtu fi. Saya lahir pada hari Senin, maka Rasul itu berpuasa pada hari Senin. Nah, kita tentu banyak cara bagaimana mensyukuri atas kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Bisa dengan seperti yang dianjurkan Imam Syafi'i tadi, bisa kumpulin saudara, lalu baca kisah-kisah tentang Nabi Muhammad, baca tarikh-tarikh itu. Ada sebuah masjid itu Ustadz di Madura itu, kalau malam 12 Rabiul Awal, jadi semalam suntuk itu ngatamin Khulasah Nurul Yakin. Masya Allah. Khulasah Nurul Yakin itu kitab ringkas tentang sejarah Nabi Muhammad. Dibaca bergantian. Subhanallah. Ini namanya menintegralkan ya tentang sejarah-sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita belajar. Tidak hanya sekedar merayakan, kumpul, tapi oh ternyata begini akhlak dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Begitu Ustaz. Nah, memang berbeda-beda caranya juga begitu Ustaz, berbeda-beda cara. Dan insya Allah semuanya yang penting parameternya, kalau kita mengacu dari apa yang diurai oleh Hafiz Syekh Qasim Asy'ari itu, tidak boleh di dalamnya ada mungkarat, ada sesuatu yang dilarang di dalam agama Islam. Mohon maaf. Seperti merayakan Maulid Nabi di dalamnya ada orkesan misalnya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Ini namanya mencampur Maulid Nabi dengan hal-hal yang mungkarat. Artinya acara Maulid ini sebetulnya sejak dari Kanjeng Nabi itu, zaman Kanjeng Nabi ada itu sudah ada, bahkan dilakukan Baik. oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Hanya prakteknya berbeda karena mungkin sekarang situasinya berbeda. Baik Ustaz, tadi sudah dibahas juga tentang bagaimana cara kita, tradisi kita dan cara kita untuk merayakan bulan Maulid ini, begitu Ustaz. Ustaz, sebetulnya kalau apa faedahnya sih kok sampai kita dianjurkan untuk sering baca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini Ustaz? Pertama adalah sholawat itu perintah.
dari Allah yang Allah sendiri mengamalkan perintah itu. Allah perintah sholat, Allah tidak sholat. Allah perintah zakat, Allah tidak zakat. Tapi ketika Allah perintah sholawat, Allah sendiri bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah saja bersolawat. Bagaimana kita? Apakah sangat tidak pantas saya kira ya Kalau tidak bersalawat. Tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya salawat ini merupakan, kata para ulama, salah satu tanda bahwa seseorang itu ada sambungan yang kuat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ada teman umurnya 29 tahun. Kemarin haji bareng saya. Amalannya itu apa? Salawat. Saya kira dia bisa haji mungkin dihajikan orang tuanya. Saya sampai survei ke rumahnya, bukan untuk apa, tapi ingin saya ceritakan kepada semua orang bahwa ayo perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalannya salawat, saya kira itu kayak warisan dari orang tua. Ternyata ikhtiarnya sendiri. Ini contoh ya. Kepo juga ya Ustaz. nah, ini amalannya salawat. Nah, ternyata memang sudah jelas Nabi itu Daud orang yang salawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam 10 akan diberikan ya Allah kepada kita semua. Yang butuh salawat itu bukan Nabi Muhammad. Kita enggak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan mengurangi sedikit pun derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang butuh salawat itu adalah kita sendiri karena keberkahannya akan kembali kepada kita. Jangan sampai kita lalai untuk bersolawat kepada baginda Rasul. Imamuna Al-Ghazali menulis kitab namanya Mukasyafatul Qulub. Saya sampai hafal cerita ini. Jadi ada seorang laki-laki ghafilan anis salati ala nabi. Dia lalai untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fara'a fi manamih. Dia jumpa baginda Rasul di alam tidurnya. Apa yang terjadi? Kalau kita ketemu baginda Rasul di alam tidur kita, pasti kita bahagia. Betul Ustaz ya? Sangat betul. Sangat bahagia. Sangat bahagia. Tetapi bagaimana orang yang kita jumpai ternyata walam yaltafit ilaih. Ketika dia jumpa dengan Nabi, Nabi tidak menoleh kepada dia. Sedih nggak kira-kira? Sedih banget Ustaz. Misalnya Ustaz pulang ke rumah. Capek-capek Assalamualaikum. Udah melihat istri Ustadz, lalu ternyata istri Ustadz nggak noleh sama jenengan. Galau ndak? Galau. Ini Nabi, walam yaltafit ilaih. Lalu laki-laki itu bilang kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Anta alayya ghadban ya Rasulullah." Apakah engkau marah kepadaku wahai Rasulullah? Nabi menjawab, "Tidak, saya tidak marah." Limalah tenturuni ya Rasul. Kenapa engkau tidak melihatku wahai Rasulullah? Kata sang lelaki itu, wa ana rajulun min ummatika. Saya ini salah satu dari umatmu wahai Rasulullah. Nabi menjawab, iya betul. Kamu itu salah satu umatku. Ya. Tapi kamu itu tidak aku kenal. Masya Allah. Rasulullah tidak mengenal kepada dia. Dia ngaku sebagai umatnya, tapi Rasul tidak mengakui dia sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga Rasul itu dawuh begini, wa inna bima'rifati, saya bisa tahu kepada umatku, ya, biqadri salatihim alayya. Tergantung bagaimana dia mau bersolawat kepadaku. Masya Allah. Jadi kalau kita ingin dikenal oleh baginda Rasul, perbanyaklah solawat. Berarti kalau selama ini kita lalai tidak mau bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul tidak kenal kepada kita. Ya Allah. Rasul tidak mengenal kepada kita. Bahkan kata para ulama, Rasul itu lebih tahu kepada umatnya, melebihi tahunya orang tua kepada anak-anaknya. Rasul lebih tahu kepada kita. Saat ini kita lagi ngapain? Kita lagi diskusi tentang Maulid Nabi.
di rumah pemirsa lagi ngapain, Rasul tahu. Lah, sehingga sang laki-laki itu bangun dari tidurnya, lalu dia bersumpah, saya akan melakukan sholawat sebanyak 100 kali setiap hari. Dia baca sholawat 100 kali, 100 kali. Beberapa saat kemudian, dia kembali jumpa dengan baginda Rasul, dan Rasulullah tersenyum kepada dia. Kenapa? Salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Begitu menenangkannya ya Ustaz. Begitu menenangkan. Mudah-mudahan Ustaz bisa bareng-bareng. Amin, insya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mestinya travel melidik antum ini Ustaz. Amin, amin. Baik Ustaz, tanpa terasa nih kita sudah hampir mendekati di ujung acara kita pada sore hari ini. Mungkin bisa sedikit dari kesimpulan acara kita pada sore hari ini Ustaz. Kesimpulannya adalah di bulan Rabiul Awal ini kita merefleksikan diri kita bahwa bulan ini adalah bulan anugerah, di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan seorang nabi yang sangat mulia. Turunkan seorang manusia yang kemuliaannya di atas rata-rata. Manusia biasa tetapi tidak biasa. Nah, oleh karenanya mari kita sambut, kita rayakan kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada tetangga kanan kiri ngundang kita, datang, ya kan? Seneng. Jangan kalah sama gunung, ya. Gunung aja bergetar, ya. Jangan kalah sama Ars. Kita datang, ada undangan maulid, baik di masjid dimanapun, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Yakinlah ya, dengan berbanyak sholawat karena cinta kepada Nabi Muhammad, kita termasuk orang-orang yang tidak hanya mengaku-ngaku sebagai umat Nabi Muhammad, tetapi orang yang layak dicintai dan dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Amin. Baik Ustaz, terima kasih matur nuwun. Pemirsa juga terima kasih sudah ikut berpartisipasi nonton kita dari awal sampai sekarang. Semoga bermanfaat dan kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Nabiullah Muhammad SAW. Saya pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.